kegiatan volunteer pernah mengikut sebagai volunteer dalam biologi Earth and Environmental Science Day, ya. The Children nang Gara, ya, Groundwater Festival Water, Whiteman Park in Western Australia. Kemudian mengikuti pelatihan dasar pengolahan lingkungan terpadu AMDAL level A di Jogja, dan juga training fundamental of environmental impact assessment. Beberapa skill, ya, berpengalaman di bidang containment sites of land, kemudian berpengalaman di bidang environmental impact assessment, dan pengalaman di bidang water quality assessment for wetland. Sekarang sebagai pembina di Yayasan Borneo Selalu Hijau dan rajin untuk menulis di blog dan Kompasiana. Kepada Saudara Donald, saya persilakan untuk dapat menyampaikan materinya. Nanti sebelum materi yang kedua, nanti kita akan perkenalkan narasumber kita yang kedua. Persilakan pada Saudara Donald. Ya, selamat sore. Salam sejahtera. Hari ini kami dari Yayasan Borneo Selalu Hijau coba membagi bukan dibilang pengetahuan, tetapi sedikit pengalaman akan air, ya, masalah air, ya. Jadi kami sebenarnya ini sudah mau dilaksanakan tahun lalu, tapi karena ada berbagai masalah teknis, ya, jadi ditunda sampai saat ini. Ya, kita hari ini akan bicara tentang pengelolaan dan pelestarian air. Saya kebagian sesi untuk menyampaikan pelestarian air. Nanti Pak Ferdi akan menyampaikan ke pengelolaan air. Nah, kalau kita lihat bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang pencemaran air, ya, pencemaran air di Kalimantan Barat. Jadi kita ambil fokus hanya di Kalimantan Barat. Kalau ada rekan-rekan yang datang dari daerah lain, mungkin bisa juga berbagi pengalaman di Kalimantan Barat nanti kepada rekan-rekan, atau nanti ada juga yang terjadi di daerah lain, mungkin di Kalimantan Tengah. Tadi sepertinya ada coba masuk dari Kalimantan Tengah, nanti mungkin bisa berbagi sharing, ya, sharing pengalaman juga. Nah, kalau kita lihat bahwa pertama kita lihat bahwa Kalbar ini cukup luas, ya. Ini provinsi ketiga terluas di Indonesia, ya, memiliki luas 146.000 ya, kilometer persegi, atau ini provinsi dengan nomor 3 di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Nanti juga itu berdampak kepada, kalau kita lihat, Sungai Kapuas adalah merupakan sungai terpanjang di Indonesia, ya. Itu lebih dari 1.000 km. Dan untuk Das Kapuas itu memiliki luas area 10 juta. Kalau daerah aliran sungai di Kalimantan Barat itu ada 14 juta. Jadi memang yang paling besar adalah Das Kapuas. Ya, jadi kita hari ini akan bicara tentang fokus kepada Sungai Kapuas, walaupun masih ada daerah aliran sungai lain, tapi kita pada kesempatan ini hanya melihat ke daerah Sungai Kapuas. Ya, seperti itu. Nah, kita melihat bahwa ada pencemaran yang terjadi di sungai-sungai Kalimantan, ya. Nah, di sana di slide ditampilkan bahwa hampir 57% desa di Kalimantan Barat itu yang dialiri sungai itu mengalami pencemaran, ya. Hampir 57%. Dan 10,6, ya, lebih kurang 236 itu pencemarannya malah dikategorikan pencemaran yang sangat berat. Nah, kita hubungkan dengan luas kebun sawit, ya. Dengan kebun sawit itu memiliki hampir 15%, ya. 15% area di Kalimantan Barat ini merupakan kebun sawit. Walaupun masih dibilang bahwa hutan atau hutan lindung dan hutan konservasi seperti itu masih ada, lebih besar dari kebun sawit, tapi dia hampir 1/5, dikatakannya 1/5 luas Kalbar itu sudah disebut sebagai perkebunan sawit. Dan kita tahu bahwa perkebunan itu kan bukan hanya sawit, ada karet dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Dan kalau kita lihat nanti kita hubungkan dengan kualitas air, kita akan melihat beberapa parameter. Secara umum sebenarnya kalau kita sebagai orang lingkungan, kita mengetahui bahwa kualitas air dapat diukur dengan 3 parameter air secara kategori, yaitu secara fisik, secara biologi, dan secara kimia. Dan nanti ada juga kita lihat hubungkan dengan kebutuhan akan air minum, dihubungkan dengan apa yang terjadi di daerah-daerah yang dihadiri kebun sawit, ya, dihadiri di sungai-sungai dihadiri oleh perkebunan sawit. Next. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, ya. Next. Nah, kenapa kita sekarang coba memahami sungai, ya, sebagai hal yang penting? Katakan bahwa Kalimantan Barat itu tidak lepas dari kata sungai, ya, karena kita tahu bahwa dahulu kala transportasi atau bahkan penduduk banyak tinggal di daerah aliran sungai, ya, seperti itu. Maka kita akan lihat kenapa sungai itu penting. Ya, jadi kita harus memahami sungai sepertinya, ya, seperti apa dia bekerjanya, sehingga risiko dan akan bisa kita lihat bagaimana pemulihan sungai. Ya, kalau kita tidak memahami apa yang terjadi di sungai, kita tidak akan bisa melihat apa yang akan kita lakukan untuk memulihkannya, atau kata lain dengan restorasi, ya, restorasi sungai. Karena kita pun tidak pungkiri bahwa sungai itu memiliki reaksi yang cepat dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi sungai itu akan bereaksi dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu, ya. Kalau di lingkungan sekitarnya seperti sempadan sungainya atau daerah-daerah pemukiman daerah tersebut atau terjadi pembangunan, maka sungai itu akan berdampak, ya, itu jelas, ya. Kemudian sungai juga memiliki kompleksitas dan memiliki berdinamis, ya, memiliki dinamis, ya. Jadi itu yang akan kita lihat, ya. Nah, sering orang salah kaprah bahwa sungai itu dianggap sebagai suatu tempat besar untuk membuang sesuatu. Semuanya pun bisa dibuang di sana dengan anggapan bahwa kalau kita buang itu akan dihanyutkan, ya. Nah, persoalannya memang hal ini sudah lama, ya, sudah lama. Bahkan orang mengatakan kita buang apapun itu tidak akan terurai, gitu, ya, akan terbuang ke hilir, gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa saja benar kalau itu debit airnya tinggi, gitu, ya. Persoalannya kalau debit airnya semakin menurun, apa yang terjadi, gitu, ya, akan terjadi endapan-endapan, dan itu akan kita lihat nanti bagaimana dia akan meningkatkan TDS dan TSS, ya, di lingkungan air tersebut. Nah, kita lihat di sini sekali lagi bahwa daerah aliran sungai itu juga pemerintah punya program rehabilitasi DAS, ya. Kalau di situ dilihat ada 17.000 daerah, khusus untuk Kalimantan Barat kita fokus, kita lihat di sana ada 10 juta yang akan 10 juta hektar, ya, yang akan direhabilitasi, ya, direhabilitasi di sana. Mungkin DAS Kapuas dan sekitar dan DAS-DAS yang lain, ya, seperti itu. Nah, kenapa ini penting pemulihan DAS ini? Karena kalau tidak bisa dilakukan atau terlambat dilakukan, apa yang terjadi? Dikatakan di sana, ya, bahwa akan fungsi-fungsinya akan, kalau di bawah sana, ya, di sini dikatakan bahwa bukan hanya banjir, tetapi yang paling banjir itu mungkin bisa orang berkata itu banjir karena alami atau karena sesuatu, tetapi juga akan terjadi sedimentasi, gitu, ya, pendangkalan sungai, dan terjadi pencemaran sungai, gitu, ya, pencemaran dan sedimentasi. Nah, kenapa DAS itu penting? Karena di sana dikatakan bahwa kalau kita hubungkan dengan air, ya, bahwa fungsi hutan itu sangat penting untuk menjaga keberadaan DAS itu sendiri. Tanpa ada rehabilitasi hutan, maka mustahil daerah aliran sungai akan baik, ya, seperti itu. Jadi dan dikatakan di sana bahwa juga ada normalisasi sungai untuk melancarkan aliran, ya, harus ada usaha-usaha seperti itu. Dan ini juga berlaku di Kalimantan Barat. Nah, ini kalau kita lihat peta kawasan hutan daerah aliran sungai Kapuas ini di sana,
Dan ini subdas Kalbar. Jadi Kapuas itu salah satu daerah sungai, tapi ada daerah sungai lainnya seperti itu. Nah, kita lihat ya seperti tadi saya sudah terangkan atau jelaskan di awal bahwa ada beberapa desa yang sangat-sangat bahkan dikatakan hampir 236 desa. Ini data tahun 2019 BPS ya, mengalami pencemaran yang tergolong berat akibat limbah. Di sini limbah mungkin kita berkata bukan hanya sawit ya, tetapi juga ada tambang ya, ada limbah domestik, limbah ya, mungkin transportasi kapal. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya menyorot salah satu sumber, yaitu kelapa sawit. Nah, kita lihat sekali lagi di sini kontaminasi air sungai. Bahkan dikatakan di sana kita di sini ya, di Kalbar ya menduduki jumlah desa yang sangat besar. 54,9 ini seperti tadi dijelaskan bahwa mengalami pencemaran ya, Jakarta nomor 1 dan Kalteng. Nah, kalau kita melihat dari sumber pencemaran ini ada 3 dikategorikan, dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah lainnya. Artinya limbah lainnya yang bukan berasal dari pabrik dan bukan berasal dari rumah tangga. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa Kalbar itu nomor 5. Ya, Kalbar, Kalimantan Barat ini nomor 5 dari limbah pabrik. Nah, persoalannya itu kenapa dikatakan bisa sampai nomor 5 sementara pabrik tidak terlalu banyak di Kalbar. Ya, kalau di Jawa mungkin pabrik tekstil, pabrik pakaian dan sebagainya. Makanya nomor 1, 2, 3 ini Jabar, ya, dengan Sungai Ciliwungnya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini masuk akal ya. Tapi Kalbar ini bisa sampai 7,5%, seperti itu. Dan yang uniknya di sini limbah lainnya itu Kalbar bahkan menduduki peringkat 10,6%, yang peringkat pertama. Ini suatu kejadian yang sangat unik gitu ya. Nah, ini persoalannya. Nah, kita akan melihat, sekali lagi saya katakan bahwa kita hanya melihat dari perkebunan sawit. Jadi kita harus justru mengatakan bahwa pencemaran itu bukan hanya sawit, tapi kali ini kita hanya melihat dari sawit. Mungkin lain kali kita akan bisa lihat dari pertambangan atau dari limbah-limbah domestik dan sebagainya. Itu mungkin perlu waktu ya, perlu penjelasan khusus untuk ke situ. Tapi paling tidak kita melihat dulu dari perkebunan sawit, karena kita adalah daerah yang memiliki atau nomor 3 di Indonesia dengan luas kebun sawit yang sangat besar, baik itu perkebunan sawit perusahaan besar maupun perkebunan sawit rakyat atau plasma. Ya. Nah, di sini kita lihat petanya bagiannya. Di sini kita lihat itu 14,76 itu merupakan luas kebun sawit dari keseluruhan total 14 juta hektar, ya 14,6 juta hektar ini, ya 14,76. Ini mungkin angka ini relatif ya. Ini bisa saja menjadi besar, saya rasa, karena data-data di Indonesia kita tahu bahwa data itu tidak selalu. Nanti kalau kita cari data-data lain mungkin akan berubah-ubah ini ya, seperti itu. Nah, kita akan melihat dari berdasarkan kabupaten. Di sini kita lihat, ini tahun saya hanya ambil 2016-2018. Sebenarnya 2019 sudah ada, tapi memang kita hanya bisa melihat ya 2016, 2017, 2018 ya. Tapi kalau ada teman nanti mau minta data 2019, mungkin bisa nanti diusahakan. Nah, kita lihat ada beberapa kabupaten dan kota. Di sini ada 3 peringkat. Ini waktu itu luas total perkebunan sawit di Kalimantan Barat 1,8. Daerah yang memiliki kebun sawit besar adalah Sanggau, Ketapang, dan Sintang ini ya. Seperti itu. Dan kita bersyukur, bukan bersyukur sih, memang kebetulan nggak bisa ya. Pontianak tidak ada. Mungkin ada tapi tidak terlalu banyak ya, maka ya tulis 0 ya, 0 hektar ya. Mungkin sebut kebun sawit ya pribadi saja saya pikir. Nah, itu kita lihat ada 3 daerah yang sangat besar ya, situ. Meningkat di tahun berikutnya menjadi 2,173 ya. 2 juta lebih ya, seperti itu. Dan di sini Sanggau, Ketapang, dan Sintang bahkan landak ya, dalam 1 tahun itu bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikan
daerah ini. Kemudian kita lihat lagi di tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Itu juga mungkin ada revisi data atau sesuatu hal sehingga dia turun ya. Saya tidak yakin juga itu turun, tapi mungkin ada sesuatu revisi tentang data sehingga. Tapi kita lihat juga masih daerah tiga daerah ini ya, 3 daerah bahkan 4 sampai Bengkayang tiba-tiba melonjak ya seperti itu. Bengkayang sampai 200.000 hektar ya, seperti itu ya peningkatannya. Jadi dalam 3 tahun ini memang terjadi kenaikan dibanding 2016 hampir 400.000 hektar. Itu cukup signifikan. Nah, memang kalau kita dengar bahwa ada moratorium sawit, penghentian sementara perluasan perkebunan sawit ya yang dilakukan ya. Dan di situ ada moratorium untuk tidak memberikan izin baru dan mengevaluasi izin lama. Karena kita tahu bahwa beberapa perkebunan sawit itu ketika mereka mendapat izin tapi tidak melakukan usaha perkebunan sawit, sehingga itu saya tidak tahu apa yang dilakukan mereka, tetapi itu juga merupakan suatu hal yang tidak baik ya, karena bisa saja lahannya sudah dibuka tapi tidak dikerjakan seperti itu. Jadi kita lihat di sana diadakan moratorium terhadap kebun-kebun baru, izin kebun sawit yang baru seperti itu ya. Dan di sini kita lihat memang seperti tadi dijelaskan di depan bahwa kita ini data tahun pertama-tama ya, kita 1,81 juta hektar seperti itu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau dibuang ya, limbah itu dibuang langsung ke sungai. Itu persoalannya ya. Limbah itu bisa saja itu berasal dari pengolahannya atau limbah dari pupuk atau pestisida seperti itu. Seharusnya sebenarnya itu tidak langsung dibuang ya, seperti itu. Jadi kalau sawit itu ada limbah cair dan padat, mungkin kita sudah tahu ya, itu tidak sembarangan seharusnya dibuang ke lingkungan sekitarnya ya. Harus ada pengolahan ya. Tapi memang pengolahan itu memiliki biaya yang besar, itu mungkin perusahaan tidak bisa, dan mungkin juga kebun plasma tidak bisa karena memang itu akan mengurangi kemampuan ekonomi. Artinya kalau mereka membuat ipal-ipal ya untuk mengolah limbah sebelum dibuang seperti itu kan memerlukan biaya. Nah, itu persoalannya sekarang. Nah, kalau untuk perkebunan sawit dikatakan di sana bahwa ada 2 parameter untuk kita mengukur, BOD dan COD. BOD biological oxygen demand dan COD-nya chemical oxygen demand. Itu sesuai dengan keputusan Menteri lingkungan hidup ya, seperti itu. Dan kalau nanti bisa dibaca apa itu BOD dan COD. Next. Nah, kalau kita lihat bahwa bagaimana kita melihat kualitas air Sungai Kapuas, ini kita lihat kita berdasarkan parameter air, ada 3 tahun, saya ngambil 3 tahun saja, sebenarnya ada beberapa tahun, kita bandingkan saja 3 tahun ini, kita lihat di sana, ya seperti itu. Di tahun 2016 itu 655, ya pH-nya, rata-rata pH ya, rata-rata itu setahun ya, dirata-ratakan. Kemudian 5,20 di tahun 2017 dan 651. Sebenarnya baku mutu pH yang direkomendasikan untuk air, ya khususnya untuk air bisa dikonsumsi adalah 6,5 sampai 8,5. Maka kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang terjadi di tahun 2017. Mengapa dia 5,20? Ya, 5,20 ini menuju ke basah ya, seperti itu. Kemudian kita lihat juga kualitas air berdasarkan suhu. Ya, ini rata-rata juga, rata-rata. Nah, di sana dikatakan baku mutu deviasi 3 derajat Celcius, artinya suhu air itu harus memiliki gap atau deviasi 3 derajat Celcius. Contoh kita ambil di tahun 2016. Kalau suhu udara itu dikatakan kualitas air itu masih bagus atau baik, itu kalau dia di atas
deviasi 3. Artinya bisa kalau suhu udara itu 28,6 ditambahkan jadi 31 atau di bawahnya itu masih dimungkinkan. Tetapi kalau dia sudah di atas berarti ada sesuatu terjadi di sungai tersebut. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa 3 derajat ke atas, tapi kalau sudah 3,1, 32, 34,4 itu sudah masalah atau di bawahnya. Ya, dia kurang dari 3 derajat Celcius. Itu makanya terjadi. Ini gambaran ini kita lihat sebenarnya harus dilihat juga cuaca udara pada di rata-rata setahun itu seperti itu. Nah, berdasarkan kualitas air berdasarkan dissolved oksigen juga kita lihat di sana ya, baku mutu dianjurkan 6. Berarti kalau sudah di atas ada sesuatu. Kalau kita lihat terjadi 2018 itu 6,36. Itu menuju suatu kualitas air yang berdasarkan DO ya, berdasarkan DO memprihatinkan ya. Mudah-mudahan di 2019 2020 itu tidak meningkat ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat BOD, nah ini BOD. BOD kita di sana kita lihat, nah ada 2 di situ ya. Kalau yang baku mutu itu yang di atas ini bicara tentang baku mutu air untuk dikonsumsi ya. Jadi kalau kita lihat 3 tahun ini memang dianjurkan air Sungai Kapuas tidak diminum. Tidak diminum berdasarkan BOD karena dia ini 7,37. Ini harus diturunkan terus ya sampai 1,9 ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat masih ada kalau orang minum air langsung air Sungai Kapuas saat ini mungkin dimasak itu juga tidak dianjurkan ya. Nah, di sini ada kadar maksimum BOD limbah. Jadi perkebunan sawit itu hanya boleh membuang limbahnya 200 mg per liter. Kalau di atas ini berarti melanggar aturan. Nah, persoalannya kalau demikian ini ada suatu kontradiksi. Artinya mengatakan bahwa 250 berarti ini kita tidak bisa minum. Mungkin maksudnya biota laut atau tanaman masih bisa hidup di area atau wilayah atau 250 mg ini liter itu seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah 251 berarti biota laut atau biota sungai atau tanaman tumbuhan sudah tidak disarankan lagi. Tapi kalau baku mutu air itu hanya 2 mg per liter. Seperti itu. Nah, COD juga demikian ya. Seperti itu 10 mg per liter. Seperti kalau kita bisa lihat memang terjadi penurunan tapi pada dasarnya belum bisa untuk dikonsumsi. Nah, ini berdasarkan nitrat juga mengalami peningkatan ya. Biasanya bagaimana mengurangi nitrat? Biasanya menggunakan tawas. Nah, persoalannya seperti itu ya. Berarti kita memasukkan air. Memang bisa diturunkan, tetapi kalau sudah masuk tawas ya memang tidak disarankan untuk diminum. Ya, seperti itu. TDS juga, ya, berdasarkan TDS, ini bicara tentang oksigen di dalam air ya. Seperti itu. Itu memang mengalami penurunan, ya, tapi memang baku mutunya tidak terkejar di sini ya. Saya berharap 2019-2020 dia menurun seperti itu. TSS juga seperti itu. Baku mutunya malah kalau baku mutu 1000 mg per liter. Jadi secara TSS masih bisa dianggap baik di sini. Nah, kalau kita lihat ada beberapa pernyataan penduduk lokal terhadap kondisi sungai. Saya ambil beberapa saja di sini. Dikatakan di sini penggunaan air sungai semakin jarang, memang semakin jarang dibandingkan dengan air karena ini untuk konsumsi untuk minum ya, bukan untuk mandi atau sebagainya, tapi untuk minum. Jadi pada dasarnya mereka tidak menggunakan lagi sebagai air minum karena kondisi seperti itu. Kemudian dikatakan malah secara ekonomi masyarakat pedesaan atau pinggir kota sudah membeli air yang sangat secara ekonomi ini sangat memprihatin karena 50.000 sampai 60.000 per bulan mereka harus spend money menggunakan uang sebesar uang seperti ini. Itu sangat disayangkan ya. Karena air sungai itu tidak bisa lagi untuk diminum. Pemerhati lingkungan juga melihat kondisi sungai ya seperti ini. Jadi salah satu
peneliti mengatakan bahwa masyarakat lokal memiliki keluhan berat tentang dampak perkebunan sawit terhadap sumber daya air. Perkebunan mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Jadi bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas juga. Dengan mencemari air minum dan mengeringkan sumur masyarakat. Jadi sawit ini juga bukan sungai juga, nanti sumur-sumur juga akan menjadi kering. Itu menjadi masalah ya. Seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat bahwa saya di sini ambil 2015 sampai 2019 tentang konsumsi air minum di Kalimantan Barat. Jadi teman-teman bisa lihat di sana secara overall Kalimantan Barat, tapi per kabupaten ya, seperti itu. Kalau kita lihat per kabupaten, nah kalau kita lihat air kemasan ini, kalau kita lihat di Kalimantan Barat itu paling tinggi memang kota Pontianak ya. Dari sensus yang diambil itu 35,36 itu mengkonsumsi air kemasan. Ya, seperti itu. Dan air hujan juga sangat tinggi, 6,329. Air hujan sebagai air minum. Ini sebagai air minum ya. Dan yang paling tinggi adalah Kabupaten Sambas. Kalau kita lihat 84,48 menggunakan air hujan. Dan menariknya saya lihat di sini, Melawi di sini 3,44. Dia lebih banyak menggunakan air permukaan. Nah, air permukaan ini yang dimaksud dengan air permukaan, air sungai, air danau, seperti ini. Saya tidak tahu apakah memang sungai di Melawi masih bagus atau sungainya masih bisa untuk dikonsumsi airnya. Makanya masih besar ya, seperti itu. Di 2015 kita lihat. Kemudian di 2016 seperti itu juga ya. Teman-teman bisa lihat nanti data-data seperti ini. 2016 karena mempersingkat waktu. Kemudian 2017, 2018 juga seperti 2019. Sumber ini saya dapatkan dari Kalbar BPS Go.id. Bisa teman-teman akan download di sana ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ambil hanya satu contoh ya, demikian. Presentasi sumber air minum Kota Pontianak 2015-2019. Banyak kita akan bisa dapat grafiknya, tapi saya ambil hanya dua. Kita ambil dua kota aja, satu kota, satu kabupaten. Kita lihat di sini. Untuk air kemasan, air permukaan, air hujan. Sebenarnya bisa panjang sekali nih tabelnya ya, grafiknya, tapi lebih gampang kalau kita melihat hanya 3 sisi. Air kemasan itu kita lihat di sana untuk tahun 2 ini meningkat terus ya. Air kemasan, air yang dibeli baik itu aqua atau air pasi atau air isi ulang ya, seperti itu ya, meningkat terus seperti itu. Dan air permukaan hampir tidak ada, memang tidak disarankan lagi ya untuk diminum. Air sungai di Pontianak disarankan untuk tidak diminum lagi ya, seperti itu. Dan air hujan, malah air hujan, makanya tidak nampak di sana air hujan, sangat kecil sekali ya. Air permukaan itu sangat kecil, yang warna kuning itu hampir tidak ada, ya memang tidak disarankan lagi. Dan air hujan memang yang merah itu sangat besar ya. Nah, kita lihat Kabupaten Sintang, air kemasan juga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019 ya. Bahkan hampir 45,01 menggunakan air dalam kemasan. Ini bisa bukan merugikan ya, tapi secara ekonomi mereka sangat tergantung ya, sehingga mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli air. Malah saya heran, air hujan itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit menggunakan air hujan di Kabupaten Sintang seperti itu. Ya, 5,88% dari keseluruhan konsumsi air keluarga. Oke, untuk mengakhiri bagian saya sesi ini, saya mengutip satu quote dari John F. Kennedy bahwa kalau ada yang bisa memecahkan persoalan air, seharusnya dia harus sesuatu mendapat hadiah Nobel ya. Ada dua hadiah Nobel sebenarnya. Satu untuk perdamaian dan satu untuk sains. Karena saya rasa bahwa di masa mendatang air ini bisa menjadi suatu konflik. Ya, suatu konflik bahkan menuju ke perang. Baru-baru ini di Iran terjadi gara-gara air yang menjadi masalah, mereka terjadi beberapa korban ya akibat kekurangan air.
dan secara sains. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada nanti kita akan bersama-sama berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendri. Baik, terima kasih untuk Bang Donald untuk mempresentasikan fakta-fakta yang ada, kondisi yang ada, dan ya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita dan sebuah warning bagi kita mengenai kondisi air yang ada di Sungai Kapuas secara khusus, apakah layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. Baik, kita akan melanjutkan ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang kedua. Minta slide-nya. Baik. Narasumber kita yang kedua adalah Saudara Stefanus Ferdinand, ya, pendidikan di SMK Negeri 4 Pontianak, jurusan mesin produksi. Saat ini bekerja sebagai komisaris dan direktur PT Mitra Solusi Katulistiwa. Setahu saya itu bagian ini ya, bergerak di water treatment, ya Pak ya. Dan skill sebagai socialpreneur ya dalam musik, alat sport dan pertanian, dan juga punya kemampuan dalam pengembangan dan menciptakan teknologi pengolahan air untuk industri dan masyarakat. Saat ini terlibat dalam berbagai organisasi dan yayasan, Yayasan Borneo Selalu Hijau, Borneo Inspire Community, dan Borneo Inspire Soccer Academy. Pelatih soccer nih. Baik, tanpa berlama-lama, jika nanti ada yang mau ditambahkan, silakan kepada Saudara Stefanus Ferdinand. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semua peserta webinar sore hari ini. Ya, puji syukur kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan ya. Dan kita akan memanfaatkan ya waktu yang diberikan ya untuk saya presentasi 30 menit ya. Jadi saya mengambil suatu hal-hal yang penting aja. Jadi terima kasih buat Pak Donald ya sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa. Jadi saya juga tadi banyak mencatat tentang kondisi air yang berhubungan dengan limbah, dengan hubungannya dengan pencemaran, dan ada kelapa sawit di situ ya yang menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk provinsi ini, tapi juga akan membahayakan jikalau penanganan limbahnya tidak diatasi dengan baik ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Hendrik ya sudah membantu untuk jadi moderator bagi kita dan teman-teman dari Yayasan Borneo Selalu Hijau semuanya. Saya diberi tema hari ini yaitu mengenal teknologi water treatment atau pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tapi sebelumnya boleh saya minta interaksi dari peserta, boleh kasih tahu peserta kita dari mana aja ya, bisa hidupkan speakernya biar saya tahu gitu loh. Halo. Ya, silakan untuk beberapa peserta, Saudara Andrean, Angela, Christian, Dia, dan juga Tri Oktania bisa memperkenalkan diri secara singkat. Semuanya, perkenalkan nama saya Christian Samosir, saya asalnya dari Singkawang. Oke, jadi Singkawang ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Silakan yang lain, mungkin bisa sebutkan aja dari mana, biar kita bisa lihat nanti kan hubungannya dengan air ya di lokasi masing-masing pastinya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Andrian Wahyu Indra dari Landak Pak. Oke, Landak, ya. Perkenalkan nama saya Tri Oktania Simanjuntak, saya dari Sumatera dan sekarang tinggal di Pontianak. Oke.
Silakan, jika masih ada lagi. Oke, kalau tidak ada nanti bisa juga tulis di chat aja ya, nanti bisa kita lihat. Nah, jadi untuk mengenal teknologi water treatment ini, saya akan mulai dengan yaitu apa itu water treatment. Mungkin slide selanjutnya. Jadi apa itu water treatment? Jadi saya ngambil ini kesimpulan umum aja ya di internet, saya lihat ini ya, bisa lihat nanti. Water treatment itu pengolahan air ya, ada istilah dari Indonesia nya pengolahan air ya. Water treatment ya pakai bahasa Inggris ya. Itu tahap proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air agar lebih diterima pada kondisi tertentu. Nah, jadi di situ ada yang saya kasih tanda merah, itu sesuatu yang penting ya. Jadi ada tahap proses. Nah, jadi ada air baku, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya ada tentang air baku. Jadi dari mulai air baku melalui tahap suatu proses gitu ya, untuk meningkatkan ya kualitas air agar lebih diterima pada kondisi tertentu. Jadi ada proses untuk memperbaiki apa ya? Kualitasnya. Yang tadi Pak Donald udah kasih tahu ya Pak ya, ada BOD, ada COD, ada TDS, ada TSS ya gitu ya. Ada nitrat. Nah, itulah kualitasnya. Ada yang kalau nggak nyampe standar seperti ini berarti nggak boleh diminum gitu loh. Lalu kalau udah sampai standarnya oke, boleh diminum. Kalau boleh diminum prosesnya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas secara sederhana, cepat, singkat, dan saya ingin teman-teman bisa nanti kasih pandangan juga ya tentang pengalamannya gitu ya. Jadi melalui tahap untuk mencapai sesuatu kualitas ya tertentu yang sesuai standar. Nah, itu dulu pemahaman, nanti kita lanjut ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi slide selanjutnya. Oke ya, jadi setelah kita mengetahui ya apa itu water treatment ya atau pengolahan air. Nah, saya kelompokkan air itu jadi dua ya. Satu, air bersih. Air bersih itu apa sih gitu kan? Nah, air bersih itu kita bisa bilang itu untuk keperluan bukan konsumsi lah ya, keperluan untuk mandi, cuci kakus, MCK yang biasa kita kenal. Nah, lalu yang kedua itu air minum. Nah, standar air minum ini yang lebih tinggi daripada standar air bersih pastinya karena itu dikonsumsi. Ya, kalau air minum itu ya saya catat di sini ya untuk air minum untuk kita konsumsi sehari-hari, untuk dipakai pengolahan bahan baku makanan dan masakan. Lalu untuk air keperluan medis ya, contohnya itu seperti air untuk keperluan medis itu untuk mencuci alat-alat operasi misalnya begitu ya, pisau operasi atau apa kan itu harus steril ya, airnya juga harus steril biasanya begitu ya. Nah, ini penting, jadi tidak boleh manusia itu menggunakan sembarangan air untuk keperluan, apalagi keperluan konsumsi. Nah, jadi kalau pengelompokan tentang air ini dasar sekali ya, ini dasar sekali. Jadi mana yang untuk cuci mandi, mana yang untuk minum konsumsi, nah kita harus pahami ya. Jadi dua tipe air ini ya, nanti kita lebih lihat lagi. Oke, lanjut lagi slide-nya. Nah, contoh kalau air hasil pengolahan yang umumnya kita lihat contoh ya, itu ada air PAM atau air yang diolah oleh pemerintah daerah atau BUMN lah gitulah ya. Nah, jadi kalau kita di Pontianak ini ada PDAM Pontianak itu yang ada di Jalan Imam Bonjol gitu kan. Nah, itu punya pemerintah. Lalu juga ada air yang diolah oleh industri, biasa perusahaan-perusahaan besar itu tidak meminta air dari pemerintah karena kapasitasnya terlalu besar. Jadi mereka mengadakan
nggak tahu saya namanya ya, mungkin untuk pengeboran air tanah atau apa itu ada izinnya tersendiri. Lalu atas izin dari pemerintah mereka boleh ngolah air itu gitu ya, tapi jumlahnya besar, banyak, ribuan kubik per hari bisa seperti itu ya. Lalu ada juga yang mengolah air itu secara pribadi. Nah, di daerah Kalimantan Barat nih banyak nih daerah-daerah pesisir itu saya lihat itu mereka karena harus kreatif ya, PDAM tidak ada, lalu sumber airnya kotor. Nah, lalu mereka menciptakan pengolahan air ya, water treatment secara mandiri, secara apa ya namanya ya, ya dengan kemampuan yang mereka miliki lah seperti itu, dan saya lihat ada yang berhasil gitu kan. Nah, itu ya yang ada di sekitar kita di Kalimantan Barat ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh kalau kita lihat bagaimana sih pengolahan air bersih itu yang PDAM dan industri lakukan nih seperti ini alat-alatnya ini contoh aja, nanti kalau lihat di internet tuh banyak sekali, tapi kapasitas mereka tuh besar ya, filternya besar, penampungan airnya besar, air yang digunakan itu sangat banyak gitu ya. Jadi itu kapasitas pemerintah dan industri skala besar. Kalau tidak salah termasuk perkebunan sawit juga menggunakan kapasitas air yang sangat besar ya, ribuan kubik ya per hari gitu ya. Jadi mereka tidak bisa ambil dari PDAM, mereka harus olah sendiri gitu ya. Dan air itu mereka gunakan untuk segala macam keperluan di perusahaan sawit itu yang saya tahu ya. Oke, lalu yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini contoh pengolahan air yang apa ya, secara pribadi ya, orang-orang pandai kreatif gitu ya. Nah, ya ini juga kerjaan saya sehari-hari, kadang memberikan konsultasi, membantu pemasangan filter-filter kapasitas untuk kecil seperti ini bagi masyarakat. Ya, ini yang biasanya ditemukan ini di daerah-daerah pesisir nih, mulai dari Sambas sampai Mempawah, Pontianak, Kuburaya. Ini konsep-konsep filter pengolahan air ini ya. Seperti ini untuk perumahan atau untuk pribadi-pribadi. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita beralih ke contoh pengolahan untuk air minum. Ya kan? Jadi kalau untuk air minum itu di sini gambarnya saya rangkumkan semua. Yang paling kiri atas itu sistem filterisasi yang pernah saya pasang itu di rumah sakit ini di Sukadana. Jadi itu menggunakan teknologi ada keramik candle di situ, ada menggunakan ultraviolet, ada beberapa teknologi di situ ya. Nah, yang di bawah kiri ada 3 tabung itu seperti tabung oksigen itu sistem reverse osmosis. Nah, ini semua untuk pengolahan air minum ya. Ini untuk air minum. Yang tadi kan kita untuk cuci mandi ya, sekarang air minum. Nah, yang tengah ini depot air. Semua pasti pernah tahu nih, rata-rata nih masyarakat Kalbar nih minum air depot air ya, dari hasil pengolahan depot air. Nah, yang di kanan atas itu gambar ceret ya. Nah, itu masak air. Nah, itu salah satu juga pengolahan air ya. Yang sebelum ada teknologi ini digunakan. Lalu di bawah sekali yang ada gambar anak SD itu penggunaan apa namanya filter. Di sini saya ambil contoh ini Nasafa, saringan air ini dengan keramik candle teknologi ini gitu ya. Nah, sederhana tapi tidak pakai listrik, air tidak perlu dimasak tapi bisa diminum. Nah, ini contoh-contoh pengolahan air minum gitu ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ini ya, pasti ada pertanyaan nih pasti nih, apa keunggulannya, apa gini ekonomi, apa sih ada ini ya nanti ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini air baku. Nah, jadi berbicara tentang air, otomatis kita harus bicara tentang air bakunya. Jadi air baku di sini saya ambil 3 dah ya, air hujan, air permukaan, dan air tanah gitu ya. Nah, kalau air hujan itu ya semua pasti tahu gitu kan, air hujan. Nah, air hujan itu sendiri
hasil dari penguapan ya, destilasi yang secara alami yang luar biasa. Menurut saya Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah membuat satu sistem destilasi sehingga terciptanya air hujan gitu. Sedangkan manusia mau membuat sistem destilasi itu, waduh, itu minta ampun, biayanya mahal sekali ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan air hujan dengan kondisi yang bagus, harusnya kita bersyukur gitu ya. Tapi di lapangan saya masih banyak tuh temukan, oh air hujan tidak bagus gitu ya. Tapi saya tanya, kata siapa ya, kata orang gitu. Jadi datanya memang nggak jelas, tapi berdasarkan pengalaman dan banyak belajar, bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa air hujan itu air yang berkualitas layak untuk digunakan bagi konsumsi ya. Lalu tinggal air hujan itu bagaimana cara kita menampungnya. Jadi kalau kita dapat udah air yang terbaik untuk konsumsi, contohnya tergantung bagaimana cara kita menampung air hujan itu ya. Jadi kalau udah dapat air yang bagus, penampungannya harus baik. Nah, lalu ada air permukaan. Air permukaan ini apa sih gitu kan? Nah, air permukaan itu ya contohnya aja langsung sungai, danau, atau embung gitu ya, kolam yang sengaja dibuat untuk menampung air hujan atau air resapan, air kolam atau parit atau laut. Itu jadi air permukaan itu selalu bisa kita lihat secara visual. Gitu. Jadi kita bisa lihat air itu secara visual. Nah, itu disebut air permukaan ya. Lalu ada air tanah. Nah, air tanah ini air yang ada di dalam tanah dalam kedalaman tertentu gitu. Biasanya kalau dilakukan pengeboran itu ya 20 meter, 40 meter sampai 100 meter. Jadi itu ada kolam-kolam di dalam tanah itu yang digunakan untuk air baku bermacam-macam keperluan gitu ya. Dan ya apa permasalahan-permasalahan dari setiap air ini ya banyak gitu ya. Mungkin kalau dikasih waktu 30 menit ini nggak cukup untuk membahasnya permasalahan. Tapi kalau ada pertanyaan coba nanti kita gali bersama. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, ini saya coba gambarkan sistem ya, bagan sistem pengolahan air. Nah, ini bagan sistem ini saya yang ngerancang ya, jadi kebetulan ini akan digunakan ini nanti nih kalau jadi ya ini di beberapa desa di Kuburaya. Jadi sistem ini nanti akan diterapkan untuk membantu desa-desa itu keluar dari zona kekumuhan ya. Jadi kita dapat kesempatan untuk ditantang untuk mengolah air gitu ceritanya. Jadi dua bagan ini yaitu satu untuk air tanah dan satu untuk air permukaan. Ya, jadi di sini bisa dilihat itu ya sistemnya. Ini apa namanya, sistem yang standar yang saya gunakan. Dan kedua sistem ini sudah saya uji coba penggunaannya kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Nah, untuk kapasitas ya hanya nanti disesuaikan, untuk kapasitas besar atau kapasitas kecil itu bisa disesuaikan. Tapi ini sudah ada diterapkan dan bagi saya sistem ini masuk akal untuk bisa diterapkan di bermacam segala keperluan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai pola bagaimana sistem ini bisa dijalankan ya nanti dalam diskusi kita bisa ajukan pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, kalau ini contoh sistem untuk air minum. Nah, ini sistem untuk pengolahan air minum untuk filterisasi air hujan, untuk filterisasi untuk air tanah dan air permukaan ada beda lagi, tapi ini yang paling saya rekomendasi karena air baku air hujan itu merupakan air yang sudah berkualitas ya. Jadi kalau bisa air bakunya air hujan lah, yang seperti itu standarisasinya. Nah, jadi ini bagannya nanti kalau misalnya ini kan pasti ini kan apa bisa di apa namanya ya, bisa dilihat lah ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya, kita diskusi ya di momen ini. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk presentasi tentang contoh-contoh ini ya, teknologi water treatment ini. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silakan.
Baik, terima kasih untuk Saudara Ferdinand untuk pemaparannya tentang water treatment dan beberapa teknik langkah-langkah praktis saya yang bisa kita lihat bersama. Baik, kita akan masuk ke ruang tanya jawab ya. Jika ada beberapa rekan-rekan yang ingin bertanya jawab, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 30-40 menit ke depan ya untuk tanya jawab. Baik, sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan ya, mungkin saya mau ngajukan beberapa hal gitu ya. Pertama untuk Bang Donald nih, berkaitan dengan pencemaran pencemaran air sungai gitu. Ya kalau kita lihat bahwa sawit memang memberikan devisa yang baik ya untuk pendapatan daerah ataupun pendapatan negara. Walaupun secara nilai jualnya masih menjadi sebuah permasalahan ya di dunia internasional. Dan kita tahu devisa sangat penting untuk bangsa ini dalam membangun. Tapi juga ada dampak yang perlu kita perhatikan, yaitu kerusakan lingkungan. Pada dasarnya kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh pestisida yang digunakan oleh perkebunan, bukan hanya perkebunan sawit, tapi juga perkebunan yang lainnya. Nah, pertanyaan saya gitu, ada nggak sih kira-kira gitu ya yang dapat dipikirkan bahan pengganti pestisida ini supaya tidak menjadi pencemaran? Karena yang saya tahu pestisida itu kalau sudah ditabur ke tanah itu bisa mengendap selama kurang lebih 30-an tahun. Itu baru terurai habis. Bayangkan kalau tiap bulan ditambah gitu ya, bertahun-tahun berarti jangka penguraiannya juga akan lebih panjang. Nah, pertanyaannya, apakah ada alternatif lain gitu ya selain penggunaan pestisida itu supaya tidak terjadi pencemaran? Itu dulu untuk Bang Donald. Terima kasih. Memang perkebunan sawit itu memang sangat tergantung kepada pemeliharaan ya, pemeliharaan, penyiangan seperti itu, karena itu akan berdampak kepada kualitas akhir seperti itu. Jadi di situ pestisida, pupuk ya itu sangat berpengaruh. Memang benar persoalannya adalah bagaimana pestisida itu sangat bisa mempengaruhi terhadap lingkungan. Saya dulu hampir 15 tahun lalu pernah di Nutani 3 di Nangapino. Saya melihat waktu itu bukan sawit ya, belum terlalu sawit belum menjadi primadona, tapi waktu itu karet, atau kalau Inutan itu pada waktu itu Pinus mercusi. Jadi para petani biasanya untuk merawat dari gulma atau rumput mereka menggunakan pestisida. Pada saat itu mereka gunakan, dan itu menjadi sangat ironis kalau di daerah mereka gunakan di dekat sungai atau tidak jauh dari sungai. Kenapa saya katakan demikian? Bisa saja waktu mereka membersih nanti setelah menggunakan pestisida, walaupun mereka efisien menggunakan pestisida, itu juga terjadi di sawit ya. Mereka mencuci itu solonya, tempat untuk menyemprotnya itu di aliran sungai karena untuk membersihkan ya. Dan itu kalau kita hubungkan dengan pencemaran tadi, itu akan mencemparkan sungai. Memang orang masyarakat berkata bahwa kebetulan aliran sungainya deras atau debit airnya tinggi, itu kan akan dibawa hilang gitu ya. Nah, memang disarankan sekarang sudah saya lihat bahwa banyak memang pestisida itu ramah lingkungan. Memang tidak bisa dikatakan bahwa pestisida 100% akan dihindari karena itu berhubungan dengan nilai ekonomi. Bayangkan kalau secara manual penyiangan terjadi, itu berapa biaya? Istilahnya jam kerja orang ya. Seorang pekerja membersihkan itu menggunakan pestisida, menggunakan secara manual,
mereka akan berhubungan dengan biaya produksi ya, biaya apa untuk per hektarnya gitu ya. Nah, mungkin memang sedang mereka perkebunan sawit khususnya sedang mencari cara bagaimana pestisida itu ramah lingkungan, atau ada penemuan-penemuan baru nanti menggunakan bukan pestisida. Tapi sampai hari ini saya rasa kita tidak bisa menutup mata bahwa pestisida masih digunakan dengan alasan ekonomi. Mungkin kalau semakin tinggi nilai hasilnya kimia di dalamnya semakin murah. Ya, kita lihat saja kalau sayur kan, kalau sayur itu tanpa pestisida itu kan mahal ya, hidroponik. Tapi kalau sayur yang disemprot-semprot itu biasanya lebih murah. Mungkin itu alasan perkebunan sawit masih menggunakan. Sekali lagi saya katakan bahwa penyiangan atau pembersihan lahan itu sangat tergantung kepada pestisida sampai hari ini. Cuma sekarang kita bagaimana mereduksi atau mengurangi efeknya dengan pestisida yang ramah lingkungan, seperti atau dengan cara tidak melakukan pembuangan atau pencucian di sungai. Nah, mungkin perusahaan atau masyarakat diedukasi mereka tidak mencuci solo di dekat sungai. Nah, itu seperti itu. Terima kasih. Artinya memang untuk jangka panjang sangat dibutuhkan ya pemikiran terobosan-terobosan terhadap pestisida yang ramah lingkungan. Yang kedua saya pikir pentingnya sekali IPAL ya di dalam perkebunan kelapa sawit itu untuk dibuat. Namun juga yang masih menjadi masalah itu biasanya kalau perkebunan perseorangan itu tuh nggak terlalu mikirin soal IPAL gitu ya, soal apa sih ya, soal pencemaran gitu. Karena memang ya kalau perseorangan biasanya memang harga pasar itu sangat menentukan produksi mereka, sehingga itu akan sangat kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan kondisi pencemaran air yang padahal masyarakat itu sendiri juga yang akan mengkonsumsinya. Jadi kalau saya pikir apakah memang gitu ya, ini pertanyaan kedua karena belum ada pertanyaannya masuk sepertinya, apakah memang ada IPAL yang sederhana gitu ya Bang, untuk karena terkesan biasanya IPAL itu mahal gitu. Apakah memang kalau misalnya perkebunan perseorangan itu ada IPAL yang lebih sederhana dibandingkan dengan IPAL yang untuk perusahaan-perusahaan besar gitu, sehingga kita bisa mengurangi pencemaran dari kebun sawit? Ya, memang perkebunan besar itu sebenarnya mereka lebih gampang membuat IPAL ya. Cuma persoalannya mau atau tidak mau atau memiliki responsibility, persoalannya itu aja. Nah, persoalannya kalau untuk masyarakat atau kebun plasma, memang kalau membuat IPAL itu sangat bisa membuat mereka juga berpikir, karena itu akan menggunakan uang yang lebih banyak atau dana yang lebih banyak, sumber daya yang banyak. Itu beda dengan kalau kita lihat, kalau nanti mungkin Pak Ferdi bisa jelaskan, kalau untuk pembuangan contohnya limbah rumah tangga, ya, seperti itu tinja atau apa, lebih gampang membuat IPAL komunitas. Jadi satu kompleks rumah sekitar 40 kakak atau 40 rumah, mereka akan membuat IPAL di daerah kompleks tersebut. Ya, mungkin mereka akan ambil area berapa, kemudian setiap limbah-limbah rumah tangga tadi terbuang ke sana, baik itu limbah kata dari kamar mandi atau limbah-limbah lain ya, habis membuang dari cuci piring atau apa, lebih gampang karena mereka menyatu di satu tempat. Tapi kalau kebun plasma itu kan tersebar ya, dia kan lebih spread atau tersebar kemana-mana, dan bisa saja dia ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar dan sebagainya. Mending-mending kalau dia sampai 100 hektar, dia bisa akan break even point ya menggunakan itu. Tapi kalau yang cuma 5 hektar, dia akan pikir-pikir ya, seperti itu. Jadi memang itu sangat sulit kalau untuk komunitas, karena itu mungkin itu bisa saja itu pemerintah daerah juga memberikan semacam bantuan
seperti itu sebagai, atau perusahaan kebun yang besar itu membantu perkebunan plasma. Kan selama ini kan mereka juga dibantu perkebunan besar ya, membantu kebun plasma yang ada di situ. Kenapa mereka juga tidak membantu seperti itu ya? Membantu paling tidak memberikan bantuan dana atau teknisi sebagai CSR ya, bantuan sosial kepada kebun plasma itu kan bisa ya. Zaman sekarang kan lebih terkenal CSR ya. Jadi kalau perusahaan swasta besar membantu kebun plasma, mereka akan mendapat pengurangan pajak. Itu kan bisa dibuat insentif seperti itu sebenarnya. Itu bentuk kepedulian mereka. Karena kalau dari segi ekonomi, ya mungkin membuat bayangkan kalau kita membuat suatu septic tank aja di rumah perlu biaya ya. Saya pikir septic tank itu di rumah ya itu hanya areanya kecil ya, itu berapa? Tapi itu saya pikir lebih dari mungkin hitungannya jutaan ya, apalagi yang namanya sawit ya. Jadi memang itu menjadi kendala kita sampai hari ini bahwa sebenarnya harus ada perhatian di situ ya, perhatian perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kepedulian mereka membantu. Tapi persoalannya tadi sekali lagi saya katakan kucing-kucingan juga, mungkin perusahaan besar tidak menggunakan IPAL. Seharusnya dikatakan limbah itu harus diperlakukan dulu sebelum dibuang ke sungai. Artinya diadakan perlakuan khusus sehingga limbah itu kalau sudah diukur TDS, TSS-nya baru dibuang. Nah persoalannya hari ini apakah perusahaan melakukan itu? Nah, seperti itu. Jadi memang itu tidak mungkin, tetapi saya rasa memang untuk masyarakat kebun plasma itu memang sangat mungkin dengan cara edukasi saya pikir ya, sehingga mengurangi dampak saja sekarang. Ya jadi IPAL itu ya mungkin suatu bentuk yang ya harus dipikirkan. Kalau ada di sini teknik lingkungan atau teknik sipil itu bagaimana merancang itu penting ya, merancang suatu tempat untuk membuang limbah dari kebun-kebun yang kecil itu, tapi secara efisien dan hemat gitu ya. Mungkin anak-anak mahasiswa sekarang kan inovatif ya untuk hal itu, seperti itu. Terima kasih ya. Baik, rekan-rekan yang jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan atau mau bertanya langsung juga dipersilakan. Belum ada pertanyaan? Lupa tanya, ada di sini yang teknik lingkungan, anak teknik lingkungan, mahasiswa teknik lingkungan. Ada teman-teman yang mahasiswa teknik lingkungan? Peserta ya? Peserta. Oh, saya nggak tahu tuh Bang. Atau kehutanan, pertanian. Kristia Samosir, silakan. Kalau mau ajukan pertanyaan. Ya, selamat sore semuanya. Saya ingin bertanya untuk Bapak Donald dan juga untuk Bapak Stefanus. Yang pertama untuk Bapak Donald, sebelumnya kan sudah dipaparkan bahwa untuk pembuangan limbah sawit itu ada ambang-ambang batas yang direkomendasikan sebelum dibuang ke sungai ataupun ke sumber air terdekat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ambang batas tersebut sudah terbukti aman untuk lingkungan, khususnya untuk dampak kolektif? Karena di Kalimantan Barat ini kan perusahaan sawit itu sudah sangat banyak dan kedepannya pun kemungkinan bisa semakin bertambah. Apakah ini sudah benar-benar aman? Kalaupun nanti misalnya semakin banyak bertambah perusahaan sawit dan mereka menerapkan pembuangan limbah dengan ambang batas yang direkomendasikan. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Bapak Stefanus. Tadi saya ada melihat skema yang Bapak tampilkan untuk filter, untuk treatment air tanah dengan air permukaan. Saya ingin bertanya kenapa untuk treatment air tanah dan air permukaan agak sedikit berbeda, di mana air tanah tidak memerlukan bak koagulan, tetapi ada 2 kali bak oksidasi, sedangkan air permukaan itu cukup 1 bak oksidasi dengan 1 bak koagulan. Dan selain itu, apakah ada water treatment yang berbeda khususnya untuk di wilayah yang basisnya tanah gambut?
Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan pertama diajukan ke Bang Donald, silakan. Bang. Terima kasih. Bang ya. Terima kasih Christian Samosir dari Singkawang tadi ya. Iya Pak, dari Singkawang. Tadi seperti yang saya paparkan di depan bahwa ini kita bicara tentang kelapa sawit saja ya dulu. Kelapa sawit itu ada beberapa untuk mengukur parameter, ya, parameter ketika limbah cair atau padat ya itu dibuang ke sungai. Nah, makanya di situ dikatakan bahwa ada beberapa parameter. Kalau dalam keputusan menteri tadi ada dua yang paling dilihat adalah BOD dan COD ya. Jadi ambang batasnya yang dibuang ke saya pikir itu ke sungai ya nanti. Makanya mereka harus sebenarnya perusahaan itu harus membuat IPAL atau dia harus jauh dari sungai. Ya, persoalannya harus jauh dari sungai karena kalaupun dia dekat dari sungai itu pembuangannya itu kan dikhawatirkan resapannya itu masuk juga atau itu harus jauh dari sumur-sumur masyarakat, sumur bor atau sumur-sumur resapan ya, seperti itu. Nah, jadi dikhawatirkan kalau terjadi produksi atau terjadi pengolahan kelapa sawit, tapi tidak memperhatikan itu, ambang batasnya akan sangat berbahaya. Secara mungkin kalau kita lihat bahwa biasanya kerusakan lingkungan tidak dilihat serta-merta atau tiba-tiba ya. Biasanya itu akumulasi bertahun-tahun, seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Contohnya ada beberapa kasus dahulu, saya tidak sebutkan kabupatennya, mereka di sana banyak terjadi sakit kuning, hepatitis B, ya, hepatitis B terjadi di sana. Kemudian diadakan penelitian bahwa daerah tersebut, ya, mungkin air yang dikonsumsi masyarakat di sana, ya, itu mengandung suatu bakteri yang masuk ke sumur-sumur mereka atau bahkan ke sungai atau ke daerah-daerah yang airnya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kembali ke kelapa sawit, apalagi sekarang kelapa sawit sudah menjadi primadona saya pikir sampai hari ini, bahkan ada isu bahwa bahkan digenjot sekarang biodiesel itu. Saya tidak pada posisi setuju atau tidak setuju tentang hal itu, tetapi walaupun biodiesel itu merupakan energi terbarukan, tetapi akan terjadi ekspansi kelapa sawit, kebun sawit, apalagi kalau harganya tinggi. Makanya mengkhawatirkan. Yang paling penting adalah kita tidak bisa mengatakan stop kelapa sawit, ya. Tetapi bagaimana limbah yang dibuangnya itu haruslah diperlakukan, ada perlakuan sebelum dibuang. Jadi sebelum dibuang, saya pikir juga seperti hari ini rumah sakit juga ya, kalau kita lihat rumah sakit tetap membuang limbah, tetapi mereka harus memperlakukan limbah tersebut, B3 tersebut, sampai pada tahap itu bisa dibuang. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, bukan malah menyembuhkan, mungkin di rumah sakit sembuh seperti itu, tetapi banyak orang lebih sakit lagi. Seperti itu. Jadi kelapa sawit juga harus, perkebunan kelapa sawit juga harus strict dengan pembuangan limbah, karena akan bisa diukur BOD-nya berapa, COD-nya berapa. Tapi sekali lagi itu kan kita katakan itu di atas kertas, tapi pada penerapan di lapangan bagaimana dia bisa memeriksa jutaan hektar ya. Bahkan ada isu bahwa biasanya perusahaan kelapa sawit yang nakal itu buang limbahnya malam hari. Ya, malam hari siapa yang melihat? Tiba-tiba dari hulu sudah turun berapa tong itu limbah. Sekarang persoalannya apakah bisa dilihat itu dari perusahaan apa yang buang itu malam hari. Makanya memang sekali lagi tanggung jawab lingkungan itu sangat dibutuhkan kita ya. Jadi kita memang sama seperti membuang sampah, kita tidak bisa membuang sampah, membuang limbah juga harus punya suatu hal yang membuat kita tidak, bahkan walaupun kita tidak rugi, tapi orang lain bisa mengalami kerugian. Itu saja dulu. Terima kasih.
Ya mungkin tadi pertanyaan dari Krisya Samosir itu masalah batasnya BOD itu 2 mg per liter dan COD itu 10 mg per liter. Apakah itu standar yang sangat aman gitu Pak? Itu untuk air ya, untuk konsumsi air ya, saya pikir. Itu untuk air minum. Gini, apakah kalau aku misalnya terjadi akumulasi bertahun-tahun dengan standar itu, apakah itu memang bisa diyakini nggak masalah? Misalnya begini, mungkin ini aku coba memperjelas ini ya, tanya Chris ya. Misalnya untuk konsumsi 2 mg itu per liter itu, misalnya BOD-nya itu, apakah itu memang bisa dijamin gitu ya bahwa pembuangan limbah itu tetap standarnya tuh bisa 2 gitu Bang. Kalau terakumulasi, buang sekarang, buang lagi, bulan depan buang lagi, bukankah itu nambah begitu? Apakah itu memang aman gitu? Ya. Air ini kan dinamis ya, air ini dinamis, itu sebenarnya limbah itu, itulah anugerah Tuhan mungkin ya. Limbah itu yang dibuang itu kan sangat terbantu kalau debit air besar dan arus air besar. Kalau debit air besar dan arus air dan bukan pada musim kering, itu saya pikir yang kita katakan BOD dan COD itu akan terbantu ya. Debit air besar dan flow-nya juga besar, aliran besar itu akan membantu ya, membantu mengurangi BOD atau COD-nya tinggi. Nah, ketika kalau mengadakan penelitian makanya akan diambil dari hulu dan hilir. Ketika itu akan dirata-ratakan. Jadi kalau kita lihat bahwa biasanya di hulu itu sangat tinggi karena itu awal dari pembuangan limbah. Tetapi kalau di hilir semakin rendah ya. Kalau itu tidak ada pengendapan atau sempadan sungai yang atau terjadi akumulasi endapan sehingga akan meningkatkan BOD dan COD. Memang benar kata Henry tadi, kalau akumulasi itu akan berbahaya di masa depan. Tapi mungkin ini standarnya ini sudah dibuat bahwa baku mutu untuk BOD itu hanya di maksimal 2 mg per liter ya. 2 mg per liter air kalau kita ambil dalam wadah itu akan dites melalui alat, dilihat BOD-nya. Kalau masih 2 mg per liter pada saat kondisi diambil itu masih bisa dikonsumsi untuk BOD dan untuk COD 10 mg liter. Tapi persoalan tadi kapan itu digunakan air itu seperti itu dan kapan dites gitu ya, karena setiap hari kan berubah-ubah ya, berubah-ubah seperti itu. Jadi memang ini penelitian mengatakan demikian, 2 mg per liter air untuk BOD dan COD dan itu masih bisa diminum ya dengan menggunakan mungkin tidak langsung diminum tapi seperti itu. Memang dari tahun ke tahun kita pikir nilai BOD dan COD saya pikir akan semakin meningkat ya. Seperti itu. Artinya semakin banyak debit air itu limbah itu bisa dinetralkan ya Bang. Limbah yang untuk menurunkan BOD dan COD-nya itu sangat terbantu ya. Dengan semakin besarnya debit air gitu ya. Hujan yang lebat. Ya, debit air dan hujan yang lebat itu membantu mengurangi ya BOD dan COD-nya seperti itu. Yang khawatir kalau musim kering BOD dan COD-nya. Tetapi jangan sampai banjir karena sampai banjir memang itu masuk ke daerah-daerah yang terjadi di daerah-daerah. Tapi paling tidak debit air dan lajunya air, makanya dibilang itu tidak boleh sungai itu seharusnya tidak boleh terjadi endapan, pengendapan karena dia akan mengalir ya, keras itu sangat membantu ya, mengalir ke keras itu bukan hanya besar tetapi keras sehingga akan menyuci limbah-limbah, bahkan sampah juga tergerak untuk pergi ya kalau ada arus air yang keras itu. Baik. Oke, untuk pertanyaan Christian nomor 2 mengenai tentang terdapat perbedaan ya di dalam filterisasi air tanah dan air permukaan. Pada Pak Ferdinand, silakan.
Oke, terima kasih buat Saudari Christian Samosir tadi ya yang bertanya ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih ya pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang ini sesuatu yang saya desain sendiri untuk dua gambar ini. Tapi ini berdasarkan tentang apa permasalahan di lapangan. Nah, jadi berdasarkan permasalahan di lapangan, saya buat suatu desain bagan filterisasi. Nah, kalau pertanyaannya dua ini, apa yang membuatnya tadi ada bicara tentang kok satu ada koagulan, satu tidak ada gitu ya. Lalu apa bedanya yang satu untuk water treatment air tanah, satu untuk air permukaan gitu ya. Nah, analoginya seperti ini. Kalau kita datang ke dokter, ya pasti dokter bertanya, sakitnya apa? Kan? Setelah dokter menganalisa si penyakit itu, batuk dok, saya batuk gitu ya. Oke, batuknya seperti apa? Batuk kering kah, berdahak kah, gitu kan? Lalu, oh batuknya ada keluar dahak. Oke, dokter sudah tahu menganalisa ini obatnya. Lalu pasien kedua datang lagi. Dokter tanya, sakitnya apa? Batuk. Nah, tapi batuknya seperti apa dokter tanya lagi. Oh, batuk saya ada dahaknya, ada darahnya dok. Oh, dokter nih tahu nih obatnya apa, dikasih obat. Nah, itu analoginya. Jadi kalau tentang air, kalau saya, permasalahan utamanya apa di air baku itu? Nah, kalau kita melihat dari bagian yang saya buat itu air tanah. Nah, lihat gambarnya itu ada filter FE, filter besi. Ada dua di situ. Lalu ada bak oksidasi pertama saya bilang, lalu ada bak oksidasi kedua, lalu ada filter S dan K itu sedimen dan karbon, lalu ada klorinator, baru terjadi air yang setelah proses itu untuk water treatment air tanah. Nah, mengapa di sini tidak ada koagulan? Nah, proses koagulan itu adalah proses chemical. Proses di mana pencampuran ada istilahnya ulum ya, ulum itu tawas, itu PAC ya, tahu itu ya pasti ya. Nah, itu bahasa biasanya, Bu beli PAC, beli tawas, nah itu medianya dengan berapa media yang lain untuk perbaiki pH air dan teman-temannya lah itu ya. Nah, itu proses koagulan, proses flokulan namanya itu ya. Tapi mengapa di water treatment pengolahan air tanah ini tidak ada? Karena di air tanah tidak ada unsur yang perlu koagulan itu. Karena air tanah waktu kita sedot itu jernih. Gitu. Jadi air yang keluar jernih tapi berapa menit kemudian mulai keluar bau yang seperti karat, lalu menguning, lalu berminyak dan hancur tuh air gitu. Dalam hitungan nggak sampai 1 jam. Gitu. Nah, itu permasalahan yang ada di daerah pesisir Kalimantan Barat, kebanyakan itu FE yang tinggi sampai dia mencapai TDS-nya itu di atas 1000, 1200, 1500, 2000, nah udah payau sampai asin dah tuh air gitu ya. Nah, itu permasalahan di air tanah. Jadi konstruk awalnya air itu tidak berwarna. Jadi kita tidak perlu melakukan proses koagulan flokulan untuk memisahkan warna. Nah, sekarang coba kita alihkan dengan yang ini, yang apa, air permukaan. Di air permukaan itu ya ada proses bak koagulan dan flokulan. Air permukaan ini kita ambil lah umumnya, contohnya PDAM kita ya, Pontianak ya, atau PDAM yang lain ya, yang daerah pesisir ya, Kuburaya, yang ngambil air sungai, itu pasti ada proses koagulan dan flokulan. Itu pemberian PAC atau tawas ya, ada beberapa chemical yang lain. Fungsinya adalah untuk memberikan tingkat kejernihan. Karena kalau tidak diberikan proses koagulan dan flokulan itu, air tidak akan jernih. Itu beda dengan bersih ya. Bersih dengan jernih beda. Kalau jernih itu mengejar standarisasi warna ya. Kalau nggak salah saya apa namanya NTU atau apa secara kimia air itu. Nah, kalau hasil labnya itu. Jadi mengejar kejernihan.
Mengapa kalau di air permukaan harus menggunakan chemical itu? Karena ada kandungan senyawa yang berasimilasi dengan molekul air yang tidak bisa dilepaskan oleh saringan. Kecuali menggunakan saringan yang namanya reverse osmosis. Tapi itu budgetnya mahal banget. Kalau untuk PDAM kita pakai reverse osmosis, itu air udah bisa langsung diminum. Kayak Singapura. Ya, nah itu untuk mengejar budgeting, makanya dipakai kimia, murah meriah, ya kan, dijadikan bisnis untung gitu. Kalau ya kan masih bisa dijual gitu loh ya. Tapi kalau udah pakai teknologi kayak Singapura, keran buka langsung minum, wah itu bisa bangkrut itu ya negara Indonesia. Karena itu biayanya besar banget gitu ya. Dan belum banyak negara yang menggunakan teknologi itu. Makanya dengan proses keunggulan flokulan, chemical di awal ini itu membantu mengatasi permasalahan air permukaan yang cenderung ada berwarna. Kita sebutnya air gambut lah. Kalau di Pontianak ini sekitarnya tahunya air gambut, air berwarna dari mulai coklat sampai coklat tua kehitaman gitu ya, tergantung dari lokasinya. Nah, banyak pertanyaan juga, air gambut itu dari mana? Itu dari tanah gambut. Kalau tanahnya nggak ada gambutnya, airnya nggak ada gambut. Bisa kita buktikan, sungai di air, saya pernah pengalaman di Sungai Sambas. Sungai Sambas itu di sekitarnya itu nggak ada gambut kayaknya, karena airnya kalau dalam posisi pasang itu jernih banget gitu loh. Hanya saya nggak tahu teknologi PDAM di Sambas seperti apa ya, tapi pasti pakai proses keunggulan flokulan juga. Hanya teknologinya nggak dimanfaatkan gitu, karena banyak banyak konsumen saya juga yang dari Sambas yang masih ngeluh kok PDAM nggak dapat, padahal kualitas air Sambas itu jauh lebih baik dari sisi warna ya dibandingkan Pontianak. Nah, dan Pontianak ini berbicara nyambung dengan Pak Donald tadi, Pontianak ini hilirnya. Di hulu itu sumbernya sawit, sumbernya semua banyak pabrik apa segala macam, jatuhnya ke hilir Pontianak. Nah, proses PDAM Pontianak itu proses keunggulan flokulan itu yang terutama. Bahkan dalam wawancara waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Sutarmiji ya, di TVRI Kalbar dibilang, Pak kalau air hujan, kalau waktu musim hujan kok PDAM kita keruh ya Pak ya. Nah, Pak Sutarmiji sebagai penanggung jawab PDAM kota ini kan, dia bilang begini, itu karena kondisi air gambut yang banyak menginterupsi Sungai Kapuas. Nah, kondisi ini berarti kan teorinya kalau banyak air gambut, banyak warna di air kan, otomatis chemicalnya harus nambah dong. Ya kan, untuk memberikan standarisasi apa namanya dosis ya kan di dalam proses chemical kimia air di PDAM kita di Kota Pontianak. Tapi kalau bicara nambahkan chemical berarti nambah anggaran dong. Iya, PDAM kita nggak ada anggaran, makanya kualitas air kita jadi pada waktu musim hujan nggak bisa jernih. Karena bicara tentang kejernihan itu bicara tambahan chemical. Tambahan chemical beli, bos. Gitu kan? Nah, keuangan PDAM kita nggak mampu untuk itu, backup itu, gitu loh. Makanya kita kan masih disubsidi oleh pemerintah ini untuk masyarakat ya gitu ya. Seharusnya standarnya kalau nggak salah per kubik itu 40-an ribu. Ya, tapi karena kita subsidi kita bayar 4.000, 6.000, ya belasan ribu paling tinggi gitulah. Nah, jadi memang agak susah untuk PDAM kota ini bagaimana mikirinnya itu supaya bisa profit itu agak susah ya. Tapi kita bersyukur kalau PDAM kita selalu ada lancar walaupun kualitasnya kadang-kadang tidak jernih gitu, dan bahkan ada endapan hasil keunggulan flokulan di rumah kita, di bak rumah kita itu ada gitu loh. Nah, itu sih yang apa namanya yang membedakannya, mengapa kalau air tanah tidak perlu keunggulan dan flokulan ya, karena kalau air tanah lebih banyak diciptakan oksidasi aja, ciptakan filterisasi yang bisa menciptakan oksigen untuk menangkap Fe ataupun mangan yang biasa keluar nih, Fe dan mangan. Kalau mineral yang lain nggak keluar gitu loh. Nah, jadi tapi kalau ya permasalahan terbesarnya ada Fe dan mangan. Nah, dari bagian yang saya sampaikan tadi itu kondisinya kubur raya. Ada dua kondisi, yaitu air tanah yang banyak Fe dan air permukaan yang didominasi warna gambut. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, bagaimana Saudari Kristiar? Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah. Terima kasih Pak Donald dan Pak Stefan. Ya, sama-sama.
Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Andrian Wahyu. Sepertinya ini untuk Bang Donald nih ya, pertanyaannya. Terkait dengan limbah pabrik, bagaimana cara menanggulangi limbah pabrik yang telah mencemar sumber air? Apakah ada metode tertentu yang digunakan? Karena sejauh ini limbah pabrik sangat berdampak bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik. Terima kasih. Silakan, Bang Donald. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, kalau kita bisa melihat kalau kita ambil contoh lah ya, satu yang terjadi di Sungai Ciliwung, ya. Sebelum kita masuk ke Sungai Kapuas, Sungai Ciliwung itu kan beberapa di awal-awal Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden, itu salah satu prioritas bagaimana membuat Sungai Ciliwung menjadi bersih, makanya ada program Ciliwung Bersih. Kita tahu bahwa di sungai-sungai yang ada di Jawa itu di sekitar sungai itu banyak pabrik tekstil, pabrik pengepakan kulit ya, untuk menjadi tas atau apa, dan pabrik-pabrik lain ya, seperti itu. Jadi banyak. Nah, kalau pertanyaannya pasti ada dua di situ ya. Bagaimana kalau dia sudah mencemari? Itu persoalan pertama ya. Kalau sudah mencemari air, nah, biasanya memang agak sulit ya. Sama seperti kita hari ini, kalau sudah sakit itu memang lebih sulit ya. Bahkan sekarang kalau ada penyakit COVID itu agak sulit. Kalau sudah terkena itu agak sulit menyembuhkan daripada preventif. Nah, pasti ada ya. Walaupun sulit, itu ada cara-cara, mungkin beberapa metode yang digunakan untuk kalau air itu sudah mencemari. Persoalan sekarang air itu sudah mencemari sehingga masyarakat sekitar pabrik akan mengalami sesuatu. Contoh itu yang terjadi kalau kita bicara kelapa sawit hari ini, ada seorang misionaris bercerita kepada saya bahwa di daerahnya, ya di daerah mereka di Ketapang, itu anak-anak atau orang yang mandi di sungai sudah gatal-gatal, sudah mengalami gatal-gatal dan airnya berubah warna. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan di sana, sejak hadirnya perkebunan kelapa sawit, mereka mengalami itu. Itu sebenarnya bisa diurai. Itu salah satu, saya tidak sedang menuduh, tapi salah satu, kalau itu sebelum mereka bisa gunakan untuk mandi, dan sudah datang, mereka mengalami gatal-gatal, bisa dipraduga, ini masih praduga, bahwa itu mungkin dari buangan yang dilakukan oleh perkebunan sawit. Nah, kalau sudah mencemari seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa, mungkin banyak hal ya, mau kita cari di beberapa tempat. Tapi secara dari segi kita, kalau saya dari segi kehutanan, karena background saya kehutanan, mungkin untuk apalagi kalau itu terjadi di hulu, itu seperti tadi ada namanya rehabilitasi daerah aliran sungai. Jadi bisa kalau sudah terjadi, persoalannya di hulu-hulu sana harus ada program bagaimana merehabilitasi daerah aliran sungai dan menanami pepohonan di sekitar sungai. Paling tidak untuk kedepannya air-air yang limbah-limbah itu sebelum terbuang sudah ditangkap oleh akar-akar pohon di situ ya, sehingga yang jatuh berikutnya itu akan itu. Seperti itu. Jadi salah satu adalah merehabilitasi daerah sungai. Nah, saya sedikit bagi pengalaman, dan saya waktu saya pernah ke Boston 2017 dulu, saya bertanya kepada orang waktu saya naik speed ya, beberapa orang di sana, saya bertanya, ini kok airnya bersih? Saya bilang sama mereka, wah, kamu sekarang mengatakan ini dulu ini sangat-sangat kotor katanya, dan ini tidak bisa mandi karena mereka punya level ya. Level bisa diminum, level bisa untuk berenang, dan level untuk bisa digunakan. Bahkan untuk level transportasi juga ada levelnya. Jadi mereka membuat level. Nah, saya tanya, itu kenapa bisa seperti itu bersih dan orang-orang bisa lompat-lompat mandi? Dia bilang, katakan di hulunya itu kan biasanya seperti di Indonesia di puncak ya. Biasanya di hulu itu mereka orang-orang kaya menggunakan itu sebagai tempat untuk berakhir pekan. Berhari pekan di sana, sehingga mereka menggunakannya. Nah, pemerintah daerah di sana membeli lahan tersebut, bayangkan, membeli lahan itu
dan merubahnya menjadi daerah restorasi. Jadi pepohonan banyak, sehingga air itu menjadi jernih. Itu namanya restorasi, artinya berhubungan dengan normalisasi sungai ya. Nah, itu cara mereka. Jadi hari ini yang kamu katakan bersih, ini tidak bersih 10 tahun lalu katanya. Ya, katakan demikian, karena mereka telah melakukan perbaikan di hulu. Nah, itu kalau untuk pencegahannya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini sudah masuk ke sungai dan mencemari masyarakat, satu, saya pikir untuk sementara masyarakat tidak bisa menggunakan untuk mengkonsumsinya, baik itu minum, bahkan mungkin untuk mandi. Ya, kita sangat senang kalau kita melihat anak-anak bermandi di sungai, tapi yang terjadi di Ketapang katanya mengalami gatal-gatal seperti itu. Bayangkan orang setempat aja udah gatal-gatal, apalagi kalau kita pergi ke sana. Saya pikir kita sudah masuk ICU ya, karena kulit kita tidak terbiasa. Orang lokal saja sudah gatal-gatal. Nah, mungkin karena sekali lagi kalau sudah dia mencemari sungai, itu kita masih mikirkan kita ya, belum lagi kita melihat biota laut ya, biota sungai ya, biota sungai dan tanaman-tanaman di sana. Nah, kalau sudah sampai biota sungainya, contohnya ikan-ikan itu mati, itu saya rasa sudah mengkhawatir. Nah, ada dua hal yang sebelum dan sesudah. Tapi memang kalau untuk sesudah biasanya saling menyalahkan ya. Perusahaan juga akan menyalahkan, tetapi masyarakat juga menyalahkan ya, seperti itu. Saya baru baca berita di daerah Sumatera ya, di daerah Jambi atau Bengkulu itu suatu perusahaan sawit ditutup karena dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa dia sudah merusak lingkungan, dan syukurnya pemerintah daerah mendukung, tetapi terjadi kerusuhan atau terjadi suatu yang konflik ya, karena dikatakan kalau tutup nanti ya biasa ya, kalau kita katakan bahwa mereka akan menggosok beberapa orang-orang di sana karena akan terjadi PHK atau pemutusan. Tapi syukurnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat untuk menutup perkebunan sawit itu karena sudah pada tahap merusak lingkungan. Jadi ya, itu dulu yang menurut saya, bahwa metode itu bisa digunakan sebelum dan sesudah. Tapi sekali lagi lebih bagus kita mengadakan tindakan preventif. Tapi kita sedang berhubungan atau berhadapan dengan perusahaan, saya pikir tidak segampang yang kita bilang ya, karena perusahaan itu punya modal dan punya kekuatan yang besar ya, seperti itu di masyarakat. Terima kasih. Baik. Ya, dari kalau setahu saya sih memang pihak pemerintah ya di dalam pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS itu menggunakan satu prinsip ya, pengolahan DAS terpadu. Ya. One river, one plan, one management gitu. Tapi masalahnya adalah belum terpadu banget gitu loh, karena semuanya masih bekerja masing-masing. Jadi keterlibatan kelembagaan itu memang sangat penting sekali untuk dapat merestorasi, istilahnya itu ecoregion, ya, menggunakan sistem ecoregion di mana ya seperti Bang Donald katakan tadi itu memberikan penanaman reboisasi di sekitar sepanjang DAS untuk menahan dan menetralisasi limbah-limbah yang dapat dinetral oleh tanaman-tanaman tertentu. Ya. Saya pikir sih untuk tahap yang kedua ya, rencana kedua bisa undang Pak Ferdinand itu ke tempatnya, ke lokasinya. Kalau sungainya sudah tercemar ya bikin sumur bor di situ, bikin filter air untuk masyarakat gitu ya. Saya rasa Pak Stefanus siap sedia aja tuh. Ya Pak ya? Iya. Jadi biasanya kalau bicara tentang pencemaran harus diukur pencemarannya setinggi apa. Kalau untuk filterisasi selalu ada jawaban ya, untuk filterisasi, hanya kalau itu sudah bicara global, air sungai utama yang tercemar, wah itu udah seharusnya pemerintah ya yang turun tangan gitu ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan.
Silakan untuk open mic atau chat. Kalau nggak ada, mungkin saya mau bertanya untuk Pak ini ya, Pak Stefanus ya. Tadi kan bicara soal filter air gitu ya. Dan tadi Bang Donald juga memberikan statistik cukup besar masyarakat di Pontianak ya secara khusus yang menggunakan air ini ya, kemasan ya ataupun air isi ulang. Sebenarnya apakah aman ya Pak air isi ulang itu? Karena saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan gitu untuk menguji kebersihan ya antara air di depot, kemudian air PDAM, kemudian air hujan begitu. Dan ternyata yang paling keruh waktu itu ya penelitiannya menggunakan listrik anoda katoda gitu ya yang untuk mengikat mineral-mineral berat ya. Dan ternyata yang paling mengerikan itu akhirnya air yang berubah hijau, coklat, agak hitam itu justru air dari depot gitu. Nah, sebenarnya proses seperti apa yang air di depot itu? Apakah memang aman atau sebenarnya tidak aman gitu? Oke, pertama untuk air depot air itu pernah ada statement juga dari pemerintah kota itu ya, itu diwakili kalau nggak salah Pak Sutarmiji juga tahun berapa saya lupa, bahwa air depot itu harus dimasak, itu ya. Dan ada kalau nggak salah saya juga di daerah Sintang juga air depot itu pernah dicek karena ada kasus hepatitis waktu itu ya. Banyak gitu loh, sampai KLB itu kejadian luar biasa, satu rumah sakit masuk ramai hepatitis semua. Yang diambil itu di lab ke provinsi itu depot air dan ternyata memang ada depot air yang memang mengandung virus itu dan banyak gitu. Rata-rata 200 galon per hari produksinya. Jadi waktu itu ada kalau nggak salah 28 depot, bayangin ribuan galon per hari, dan itu di Sintang waktu itu. Ya saya tahu alasannya, tapi ya kalau kita bicara tentang depot air, sistem yang mereka gunakan itu sistem ada menggunakan karbon aktif sebagai untuk refresh air bakunya, lalu menggunakan filter sedimen yang terkecil 1 mikron. 1 mikron itu 1 diameter rambut ya, sangat halus ya. Tapi kuman masih tembus karena kuman 0,6 mikron. Nah, terakhir sebelum air masuk ke galon itu lewatin lampu ultraviolet dengan masa pakai. Nah, kalau pakainya rata-rata 20 jam per hari itu 9.000 jam, 1 tahun lah kurang lebih. Nah, banyak kendala di depot air itu adalah kadang lampu ultravioletnya, sistem untuk bakterialnya tidak aktif atau mati atau masih nyala tapi radiasinya udah tidak ada gitu, tapi tidak dicek gitu loh kan. Nah, ini yang menyebabkan air galon itu kualitasnya turun. Nah, kalau bicara tentang kekeruhan, mungkin 5 tahun belakangan ini kondisi air baku depot air minum isi ulang itu ya, itu sudah ada perubahan, tidak lagi keruh karena mereka ngambil air sumur bor. Air sumur bor yang letaknya di kaki gunung. Jadi istilahnya mengambil air mana ini? Air gunung, tapi sebenarnya sumbernya itu bukan air gunung yang mengalir, bukan air permukaan. Nah, tapi air sumur bor. Alasannya apa? Tingkat kekeruhan air yang mengalir itu lebih tinggi ya, karena apa? Karena menggerus tanah kan. Nah, jadi air pegunungan itu kan di sungai-sungai kan menggerus tanah itu. Makanya sewaktu diambil, dibawa ke Pontianak, airnya keruh ya, karena memang ambil air permukaan tapi jernih, air gunung yang air mengalir di luar. Nah, sewaktu mereka mengambil air yang sumur bor, yang sekarang air filter-filter mereka yang ukuran 1 rambut itu 531 mikron itu tidak lagi cepat sumbat karena airnya sudah lebih bersih. Tapi perbedaannya adalah kandungan mineralnya.
Itu perlu dipastikan bahwa kandungan mineral air sumur bor itu tidak melebihi ambang batas untuk air minum. Bukan hanya mengejar kejernihannya aja, tapi mengejar kualitas air dari segi TDS, total distilled solid itu. Nah, mengenai tentang kalau misalnya Bro pernah mengecek dengan alat itu tadi ya, anoda katoda itu yang bentuknya kayak elemen pemanas itu ya. Yep. Nah, alat itu sebenarnya alat untuk menguji kandungan mineral apa yang ada di dalam air itu. Nah, jadi kalau seandainya dan itu tidak memisahkan antara mineral yang baik ataupun mineral yang jahat. Itu ya. Nah, jadi kalau air itu mengandung mineral yang baik untuk tubuh tapi banyak kandungan mineralnya, itu akan berwarna sangat jelek waktu dimasukkan alat itu. Nah, cara itu pernah dipakai suatu produk air minum untuk pembohongan publik. Bahwa air mereka kalau dimasukkan alat itu tidak ada berwarna. Sedangkan air-air yang lain itu berwarna jelek atau apa. Ya karena alat itu memang semakin banyak mineral air yang di dalam air itu semakin keluar warnanya. Semakin tidak ada mineral, semakin tidak ada keluar karena alat itu memberi reaksi kepada mineral apa yang ada di dalam air untuk keluar dari air. Walaupun itu mineral jelek atau mineral yang baik, dia keluar semua gitu loh. Makanya aqua dites, keluar. Yang jarang keluar itu air hujan ya, karena air hujan sifatnya destilasi, non mineral. Ataupun air RO, reverse osmosis, yang memang alat reverse osmosis itu menangkap mineral. Nah, produk minuman mereka itu adalah produk RO, reverse osmosis. Sehingga sewaktu dimasukkan alat itu, air mereka tidak berwarna karena tidak ada kandungan mineral. TDS-nya itu 5. Nah, jadi itu sesuatu pembohongan publik ya saya rasa waktu itu ada mungkin tahun berapa itu ya, 2000-an gitu ya. Nah, jadi itu sesuatu saya nggak sebut nama produknya, tapi itu sales-sales mereka pakai begitu, tapi itu salah, itu tidak boleh digaungkan, itu teknik yang salah. Alat itu bukan untuk melihat air itu bagus atau tidaknya. Nah, belum lagi tentang masalah ada jentik-jentik di galon. Nah, jentik-jentik di galon itu mengapa? Itu sering terjadi. Makanya pemerintah bilang air galon harus dimasak supaya lebih aman karena takutnya dalam galon itu ada lumut atau jentik-jentik. Nah, pernah nggak lihat anjuran jauhkan ini dari sinar matahari secara langsung. Bahkan air aqua pun yang mahal itu bilang seperti itu. Di dalam dusnya, di tulisan di dusnya atau apa yang disampaikan dalam iklannya. Jangan kena kontaminasi matahari secara langsung. Nah, itu mengapa? Karena walaupun airnya sudah steril, wadahnya gitu loh, belum tentu steril. Ya kan, tangan orang yang ngerjainnya gitu loh. Itu belum tentu steril gitu kan. Nah, kita beresiko tiap hari kalau menggunakan teknologi ini gitu. Tapi kita nggak punya solusi yang lain khusus untuk yang nggak tahu ya, gitu kan. Padahal banyak solusi yang lain yang bisa memfilter air di rumah dengan aman tanpa harus beli galon. Bahkan lebih murah dari galon gitu loh ya. Nanti ya kan kalau misalnya mau saya tahu alat-alatnya apa biar bisa hitung lebih murah nih dari beli galon. Galon tuh udah murah 5.000, ini cuma 400 rupiah, mau nggak? Nah, misalnya lebih ada, tapi lebih aman gitu loh. Nggak pakai listrik ya kan, nggak perlu dimasak, ada gitu loh. Saya udah jual produk itu 10 tahun lebih, tapi nggak ada yang tahu kan, nah, karena nggak masuk TV, nggak kayak Purit. Tapi tahu nggak kalau Purit pakai kaporit cair untuk ngolah airnya? Nggak tahu kan, nah, karena kemakan iklan. Jadi itu sesuatu yang kita perlu banyak webinar kayak gini, Bang Hendrik. Dan lebih banyak orang yang ikut supaya ini saya punya alat ini nih yang gantung di dinding harga 6 juta. Isinya apa ya Pak ya? Wah, saya kasih tahu. Isinya itu filter mikron karbon aktif dengan ultraviolet gitu loh. Kalau ultravioletnya mati, nah kamu tercemar deh. Nah, itu. Bagaimana ganti ultraviolet? Banyak di Tokopedia banyak alat-alatnya, tapi ini 3 juta. Saya kasih tahu itu alat 150.000. Jadi itu sesuatu yang penting ya, webinar kayak begini, karena saya praktisi ya. Kalau teman-teman lihat, wah Bapak ini tamatan SMK 4 ya, mesin lagi, tapi saya udah kurang lebih 15 tahun berkecimpung dalam bidang air, dan saya sudah survei air seluruh Kalimantan Barat
gitu. Kemarin saya ke Kendawangan gitu loh, masa-masa COVID ada zona oranye di Ketapang, pergi saya begitu. Jadi untuk mengecek kondisi kualitas air, saya sebagai praktisi aja, orang lapangan, saya memang bukan dari akademisi, dari tamatan mana-mana, tapi banyak belajar dari lapangan dan mengecek secara standar yang bukan tinggi ya, tapi kita punya alat-alat juga, walaupun alat-alat yang sederhana untuk mengecek kualitas standar air baku yang ada di masyarakat itu. Jadi interaksi dengan masyarakat, penyuluhan dengan masyarakat. Tapi saran saya, kalau sudah banyak mengalami masalah dengan air galon, coba pindah. Misalnya contoh, saya beli air galon di gang A, nggak bagus, ada jentik-jentiknya, pindah coba ke gang B gitu loh. Kalau nggak bagus juga pindah ke gang C. Jadi harus pindah. Jangan kalau udah nggak bagus masih di situ aja beli. Nah itu kan meresikokan diri kita sendiri. Nah contohnya kalau saya mau bertanya, siapa yang tahu yang di sini yang pakai air galon, minumnya pakai air galon di rumah, yang tahu cara produksi air galonnya seperti apa? Ya kan? Kebanyakan nggak tahu kan? Orangnya buatnya seperti apa? Itu galon bekas apa? Airnya dari mana? Ya kan, kita tahunya ini murah aja, 5.000, 6.000, 7.000. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan, ya air itu nomor 1. Nah, saya bilang, saya baru dapat job tantangan dari program PUPR, gitu, untuk membuat sistem pengolahan air. Rupanya air minum itu menjadi nomor 1 dengan nilai tertinggi suatu daerah bebas dari kumuh. Bayangin, kalau daerah kumuh ada tercipta suatu pengolahan air minum di daerah itu langsung 100% bebas kumuh. Satu aja, yang satu lagi sampah, tapi sampah harus banyak kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau air, ya, makanya betul tadi tuh yang Pak Hendrik, Pak Donald bilang itu, kalau ada orang yang mengerti soal itu harusnya kasih dapat Nobel katanya kan, memang betul gitu loh. Jadi itu sesuatu yang penting kalau kita bisa menciptakan suatu untuk masyarakat, dan itu memang bisa menciptakan suatu mengubah satu pola hidup masyarakat di situ. Ya kita sudah menolong masyarakat dari sisi sosialnya gitu, kemanusiaannya gitu loh. Makanya saya pun berbisnis tapi saya pilih socialpreneur, di mana kita berbisnis, kita bisa mencari keuntungan tapi nilai sosialnya tidak kita lupakan. Karena air ini bukan punya saya. Air ini bukan punya siapapun, walaupun pemerintah bilang, pemerintah pun nggak bisa bilang ini punya negara, nggak bisa, hanya mengelolanya kan katanya, dikelola gitu kan, karena ini punya Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu itu baik, ya kita pun macam mana caranya, bagaimanapun ilmunya, sekolah setinggi apapun tidak bisa menemukan ilmunya. Makanya saya bersyukur walaupun sekolah saya tidak tinggi, tapi kok Tuhan kasih kepada saya ilmu ini. Nah saya tahu kalau ini ada di saya, kita harus kembangkan nih. Bagaimana? Bahkan beberapa penyuluhan yang saya buat, saya sengaja kumpulkan teman-teman yang usaha depot air gitu loh. Hanya walaupun beberapa nggak mau. Saya coba edukasi, kita buat yuk sistem depot air yang lebih aman gitu, selain ultraviolet. Gitu. Kita pakai ultrafiltrasi, kita coba edukasi pakai reverse osmosis. Harga lebih mahal, paling 3.000, 4.000 lebih mahal dari biasanya. Tapi masyarakat nggak ada lagi tuh keluhan tuh lumut, nggak ada lagi tuh keluhan jenti-jenti, nggak ada lagi tuh karena standarnya kita naikkan. Yang Pak Donald bilang tadi levelnya gitu loh. Nah, padahal kalau kita lihat di Indomaret harga Aqua per galon berapa? Masih orang beli 40.000 1 galon. Mengapa orang-orang depot lokalan tidak berani untuk menjual 10.000 tapi naikkan kualitas ini, filterisasi yang mereka miliki gitu loh. Karena filterisasi yang sudah ada sekarang rentan gitu, rentan bahaya, banyak sudah. Kalau mau dikumpulkan kuesioner siapa yang punya masalah dengan air galon, wah mungkin setiap rumah yang menggunakan air galon punya masalah. Nah ini berisiko kalau dibiarkan, ya ini bicara periuk juga ya kawan-kawan yang usaha galon. Tapi mereka pun kadang beli alat galon tapi tidak teredukasi alat ini sudah standar atau belum. Saya nggak tahu tuh itu bidang dinas apa untuk standarisasi alat ini gitu loh kan, apakah bidang dari oleh provinsi atau AMDAL atau BP POM atau apa, saya nggak tahu kan gitu kan. Tapi ini penting sekali karena jutaan galon yang beredar di Kalimantan Barat ini dengan peralatan yang sama. Dan dengan peralatan itu juga
kita tahu sama-sama itu bermasalah gitu loh. Jadi ini solusi bagaimana kalau misalnya bicara tentang air minum isi ulang. Belum lagi air isi ulang itu tidak boleh dititip. Namanya aja air minum isi ulang kan. Jadi caranya adalah kita bawa galon kita yang bersih dari rumah, kita datang ke depot air dan minta isikan. Jangan sekali-kali tukar galon dengan yang lain. Itu jaganya supaya amannya. Dan itu izin mereka. Kalau mereka isi-isi dan titip-titip ke toko-toko, itu sudah menyalahi aturan izin usaha mereka. Karena mereka tidak boleh lakukan itu. Makanya itu namanya depot isi ulang, bukan air minum dalam kemasan. Karena kalau air minum dalam kemasan itu pabrik, izinnya itu, waduh itu luar biasa sulitnya izinnya. Kementerian lah ini itu segala macam. Jadi teman-teman ya, di webinar ini perhatiin kalau beli galon hati-hati gitu loh. Hati-hati kalau ada masalah coba ganti tempat yang lain gitu loh. Dan kita eksperimen. Tapi kalau rata-rata tempatnya bermasalah, nah pilihanlah ada di tangan kita. Karena ini penting setiap hari kita minum kan. Jangan hanya kejar murahnya tapi hati-hati juga kan. Banyak kasus sakit ya kan untuk itu. Nah itu sih Bang Hendrik ya permasalahan di lapangan gitu loh. Baik, terima kasih Pak Stefanus untuk pemaparannya ya. Memang masalahnya di Pontianak ini air galon itu ya udah tinggal taruh di dispenser langsung diminum gitu tanpa dimasak lagi. Udah kebiasaan lah di mana-mana. Nah, satu lagi Bang Hendrik, kalau pakai dispenser coba dibersihkan dispensernya, banyak lumut tuh di dalam atau lumpur ya. Itu penting tuh. Malahnya itu. Ya, betul. Ya, itu sebuah ini ya, sebuah peringatan lah untuk kita ya. Harga murah tapi biaya rumah sakit lebih mahal. Baik, kiranya sampai di sini dulu ya webinar kita karena sudah kurang lebih 2 jam kita pertemuan. Terima kasih sekali lagi sampaikan untuk Suara. apa ini? Ceknya besar banget. Halo, Hen? Nggak tahu Oh kenapa ya. ribut. Oh ya, tadi saya unmute yang satu saya unmute. Oh gitu ya. Iya, yang satu. Udah kumute sih sebenarnya sih semuanya. Iya. Udahlah, nggak tahu. Teknologi. Yang di laptop udah di mute tadi, nggak tahu kenapa itu ya. Kebuka kali tadi ya. Ya, kebuka kali deh sebentar. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk para narasumber kita yang sudah memaparkan banyak informasi buat kita yang dapat kita perhatikan, baik itu di lingkungan kita sendiri ataupun untuk bagaimana kita juga memikirkan ketersediaan air bersih ya bagi masyarakat di sekitar kita supaya tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dinaikkan. Terima kasih untuk Pak Donald dan Pak Stefanus yang telah membagikan kepada kita. Kiranya apa yang sudah disampaikan menjadi berkat yang besar ya bagi setiap peserta. Kita akan menutup bagian ini. Tapi sebelumnya jika ada 1-2 kata penutup dari para narasumber ya mungkin sekitar ya 1 menit gitu kalau ada yang mau disampaikan silakan dari Bang Donald terlebih dahulu. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih untuk kehadiran para peserta di seminar daring ini. Ini adalah seminar yang kedua yang dilakukan oleh Yayasan Borneo Selalu Hijau, karena fokus yayasan ini adalah salah satu adalah pendidikan, lingkungan hidup, dan pemuda. Jadi itu fokusnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin nanti ada beberapa kali ada lagi yang kita akan launching. Mungkin ada masalah pendidikan di kesempatan yang lain. Tapi sekali lagi saya mengucap terima kasih untuk para peserta yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Kita sangat mencintai Kalimantan Barat. Ya, salah satu adalah bagaimana kita menyelamatkan sumber air untuk kesejahteraan warga di Kalimantan Barat. Ya, juga terima kasih untuk Pak Ferdinand yang telah berbagi ilmunya, ya, membagi ilmunya bagaimana cara mengelola air dengan baik dan dengan efisien. Nah, itu sangat berguna di kemudian hari bagi kita. Demikian juga untuk Bang Hendrik yang sudah menjadi MC pada hari ini, yang membawakan acara di seminar daring ini. Semoga sangat akan bermanfaat di kita di masa mendatang. Sekali lagi, kalau ada yang tertarik dengan pengemasan air, bisa kita berbagi, berdiskusi. Dan nanti setelah ini kami akan mengirimkan sertifikat dan materi ke alamat Gmail yang masuk. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bang Hendrik. Baik. Jika ada 1-2 kata penutup dari Pak Stefanus. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Yayasan Borneo Selalu Hijau ya yang sudah sibuk-sibuk untuk buat webinar ini. Juga terima kasih buat para peserta, dan saya berharap bahwa kita tidak berhenti untuk terus mencari solusi tentang permasalahan, khususnya untuk masyarakat di sekitar kita, apapun yang kita diberikan Tuhan kepandaian ya. Seperti saya mungkin air gitu ya, ada sepak bola, ada agrikultur, yang saya mau kembangkan itu kopi ya. Nah, itu menarik juga kopi ya. Tapi ini sesuatu yang penting. Kita ada di Kalimantan Barat, kita yang harus lebih peduli untuk Kalimantan Barat. Nah, mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita akan menutup bagian ini. Kita akan menutupnya di dalam doa kita. Ya. Saya akan memimpin dalam, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing, dan saya akan memimpin dalam iman Kristen saya. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Esa, terima kasih untuk sore hingga malam hari ini kalau kami sudah melaksanakan webinar. Terima kasih untuk para narasumber yang telah berbagi banyak hal kepada kami, yang membukakan, mencerahkan, bahkan mendrive kami, memotivasi kami untuk melakukan sesuatu bagi Kalimantan Barat ini di dalam kapasitas yang Tuhan berikan, secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, baik itu air, tanah, ataupun udara. Tolong kami ya Bapak, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat berusaha dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna bagi diri kami, bagi orang sekitar kami, maupun bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan peserta. Nanti sertifikat dan materinya akan dikirim email masing-masing. Sampai jumpa di webinar seri yang berikutnya. Terima kasih untuk informasinya dan pengetahuannya. Terima kasih.